Halo saudara, industri musik kembali merilis album dalam format piringan hitam atau vinil di Indonesia. Lalu bagaimana geliat perusahaan rekaman mencetak rilisan fisik untuk mewarnai belantika musik di tanah air? Berikut liputan selengkapnya dalam rangka Hari Musik Nasional 9 Maret. Industri musik Indonesia tak mampu mempertahankan masa kejayaan. Beberapa perusahaan rekaman, sebut saja label besutan Suyoso Karsono, Irama, tutup karena masalah finansial pada tahun 1967. Ada juga badan usaha milik negara, Lokananta, mengalihkan produksi piringan hitam ke kaset untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di pertengahan tahun 1972. Meski sempat terhenti dan bergeser ke kaset pita, compact disc atau CD, dan teknologi digital MP3, kini vinil kembali diminati. Johan Mantiri, CEO PHR Pressing, melihat ketertarikan masyarakat untuk mengoleksi rilisan fisik dalam format vinil cenderung meningkat. Yang menarik lagi bahwa setelah 8 tahun terakhir ini itu sudah bergerak berbalik. Artinya 80% itu yang belanja di kita di bawah 40 tahun. Sehingga kita coba melihat bahwa wah ini ternyata kemajuannya boleh dibilang respon masyarakat itu semakin baik. Seiring dengan perjalanan waktu dan ini yang namanya juga pandemi yang COVID-19 yang boleh dibilang itu hadir di awal tahun 2020 itu memberikan dampak yang luar biasa juga. Meski bisnis perusahaan rekaman telah tergerus dimakan zaman, Johan yakin masih tetap ada peluang di bisnis ini. Johan mengambil risiko ketika sejumlah musisi Indonesia mengalami kesulitan merilis album dalam format vinil. Karena begitu banyak proses yang harus dilalui untuk masuk ke Indonesia. PHR Pressing hadir menjawab kendala musisi untuk hadirkan format musik dalam bentuk vinil meski dihadapkan oleh gempuran digital. Johan menjelaskan telah menyiapkan ramuan agar perusahaan rekaman besutannya tidak mengalami hal yang sama seperti para pendahulunya. Kalau kita bicara kendala pasti, dalam pengertian tuh begini, setiap kali orang melakukan suatu kegiatan usaha pasti ada kendala. Tidak semua harus bangun build melalui komunitas. Komunitas itu merupakan sebut saja penggemar yang organik, tapi betul-betul mereka tuh militan. Kenapa? Karena kalau kita bicara komunitas, umumnya kan mereka akan hobi. Nah kalau dia udah senang, itu dia akan spend money cukup. Tak berhenti di situ, bisnis perusahaan rekaman ini juga memiliki tantangan produksi, seperti biaya yang akan berdampak pada kualitas vinil. Harry, kepala produksi PHR Pressing, menjelaskan proses pencetakan vinil harus ketat agar hasilnya sesuai. Yang riskan itu awal kita pemasangan stempernya. Jadi awal produksi pemasangan stemper itu saya harus benar-benar clear ruangan semuanya. Saya biasanya tidak menerima tamu kalau begitu. Jadi cukup operator 1 atau 2 orang di dalam karena debu sekecil apapun nanti berefek ke itu. Dan itu kalau ada kami menyebutnya ada bump, ada tonjolan begitu. Nanti kalau ada itu berefek ke semua produk. Nah itu harus diulang lagi, buka lagi, ulang lagi. Chandra Darusman, musisi senior, optimistis geliat rilisan fisik vinil akan menjadi daya tarik bagi pencinta musik di Indonesia. Bahwa suatu format produksi musik yang kita anggap sudah punah gitu, yang populer sampai dengan tahun-tahun 70-an gitu, itu ternyata kembali lagi gitu ya. Jadi suatu hal yang bagus buat ekosistem Indonesia, ya, di mana lagu-lagu dalam bentuk vinil itu bisa menjadi daya tarik tersendiri dan membantu kegairahan dinamika dari industri musik. Geliat industri musik terus berkembang menyesuaikan kebutuhan zaman. Kini, bisnis perusahaan rekaman memudahkan pencinta musik maupun musisi menikmati alunan nada lewat piringan hitam di tanah air. Klinis Oktania, Kompas TV, Jakarta.